Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Aftartum? Ngantuk nggak ini? Hah? Anak-anak baru mana ini? Yang sini ya? Baik. Wafaqakumullahu jami'an. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian i'tiqad Al-Imam Al-Bukhari, akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai rahimahumullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sampai pada poin yang kelima. Sahih? Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat di tengah-tengah mereka, siapa mereka di sini? Man murad bi fihim, him di sini? Akthar min alfi rajulin minal amsar min syuyukhil Imam Al-Bukhari. Ya, ini sekali lagi berbicara tentang akidahnya ribuan gurunya Imam Al-Bukhari. Ini sebetulnya ijma juga para ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya ya lebih dari 1000 ulama yang pernah dijumpai, diambil ilmunya oleh Imam Bukhari. Mereka semuanya, kata Imam Bukhari, tidak pernah seorang pun dari mereka yang mencela, mengolok, mencaci maki satu pun dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya, untuk tulab al-judud, ya, ada nggak dari antum yang tahu apa definisi sahabat Nabi di lugha Indonesia labas? Dengan bahasa Indonesia, ada nggak? Nah, biar semangat anak-anak baru ini. Nah, dari antum yang anak-anak baru ini, apa definisi sahabat Nabi itu? Ada yang tahu enggak?
sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabi SAW, yang pernah berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi, wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia di atas keimanan. Ini insya Allah yang sudah lama-lama hafal betul. Yang baru tadi ya kita sampaikan definisi sahabat Nabi adalah, nah silakan ditulis, terutama atulabul judud. Makanya kita nggak mau ngegas dulu, alon-alon dulu. Ya, banyak tulabul judud. Nah, ya kalau mau bahasa Arabnya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia di atas keimanan. Bismillah. Taib, itu definisi Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah ahlu sunnah, ijma' salaf ahlu sunnah wal jamaah melarang mencela satu pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, untuk yang tulabul qudama, yang lama-lama ini, sebutkan salah satu dari ucapan ulama ahlu sunnah. Antum pilih Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah, ya, atau Imam Barbahari, tentang ya sikap tegas mereka terhadap yang mencaci maki sahabat Nabi. Baik, wafaqakumullah. Ini sekali lagi ijma' ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah melarang mencaci maki sahabat Nabi SAW meskipun hanya satu orang saja. Hukumnya ya mencaci maki para sahabat antara kafir dan mubtadi. Ya, ada tafsilnya. Cuma tadi kalau nggak ahlul bid'ah ya kafir. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushul Sunnah, ada yang hafal enggak Ushul Sunnah? Hah? Baik, labas, mungkin suatu saat. Nah, Imam Ahmad mengatakan, manintaqasa ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'. Barang siapa mencela, mencaci maki satu saja dari sahabat Nabi SAW, atau dia membencinya karena suatu sebab, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia mubtadi' ahlil bid'ah. Hatta yatraham ala jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana qalbuhu saliman, sampai dia mendoakan sahabat dengan rahmat dan hatinya selamat terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau ada dai atau ustadz mencela satu saja dari sahabat Nabi atau siapapun, maka dia, kata Imam Ahmad, mubtadi' ahli al-bid'ah. Misalnya mencela Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, seperti yang dilakukan oleh tokohnya kelompok pergerakan Ikhwanul Muslimin, bapak teroris abad ini, Sayyid Qutb. Ya, dia mencela Muawiyah dengan mengatakan Muawiyah ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan kelicikannya, kemunafikannya, kecurangannya dan sebagainya. Ini kata Imam Ahmad, fahuwa mubtadi', ya, Sayyid Qutb mubtadi', sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Ali bin Hasan dan yang lainnya. Kemudian kalau mencaci maki para sahabat ya secara umum atau secara mayoritas, ya, menuduhnya fasik atau bahkan mengkafirkan para sahabat ya secara mayoritas mereka, maka ini kafir. Ya, sekali lagi, mencela sahabat antara dua kemungkinan.
Kalau enggak ahli bid'ah atau apa? Kafir. Ya, mencela satu sahabat dengan menuduhnya tadi pengecut ataupun kurang ya berakhlak mulia misalnya, sebagaimana kata Said Qutb terhadap Muawiyah ya. Ini hukumnya apa? Mubtadi'. Namun kalau mencaci maki para sahabat dengan menuduh mereka kafir atau fasik, meskipun nggak semuanya, mayoritasnya ya, maka ini kata para ulama hukumnya apa? Hukumnya apa tadi? Kafir. Insya Allah antum bisa lihat perinciannya pada Syarah Lumatul I'tiqad oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau mencela para sahabat, lagi, kalau mencela para sahabat sampai mengatakan mereka ini kafir atau fasik ya secara mayoritas para sahabat, maka ini hukumnya kufur akbar atau menjelekkan kebanyakan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kelakuan siapa? Kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kelompok Syiah Rafidhah sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh hadas mereka Al-Kulaini dalam kitabnya Usulul Kafi, kana annasu ba'da wafatir Rasul sallallahu irtaddu. Dahulu para sahabat Nabi setelah meninggalnya Nabi irtaddu, mereka murtad. Illa salasa, kecuali 3 kata Kulaini alaihi ma yastahiqu minallah laknatullah alaih. Dia mengatakan semua para sahabat murtad kecuali 3, Ammar, Miqdad dan Ammar bin Yasir atau Salman Al-Farisi, ataupun ditambah dengan yang lainnya, sedikit yang selamat dari kemurtadan. Kebanyakan para sahabat kata Syiah Rafidhah murtad. Maka yang murtad sebetulnya siapa? Mereka Syiah Rafidhah qatalahumullah. Makanya Imam Malik rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatah ayat yang terakhir, ketika sampai kepada ayat liyaghidha bihimul kuffar, orang kafir murka kepada para sahabat, kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayah intaza'al Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfirir rawafid li'annahum yubaghiduna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tadi, dari ayat inilah atau berdasarkan ayat inilah Imam Malik mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Jadi sekali lagi kesimpulannya, orang yang mencaci maki para sahabat Nabi antara mubtadi dan apa? Kafir, kufran akbar. Bahkan tadi Imam Tahawi seperti yang dibaca oleh salah seorang dari teman antum, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat itu ad-din, bagian dari agama. Kemudian dari iman, keimanan, dan dari al-ihsan. Dan ini yang kita pernah mungkin sampaikan, amal itu juga ada dalam hati. Ladang pahala itu juga ada dalam hati. Jadi amal ibadah itu bukan hanya rukuk sujud yang dikerjakan oleh anggota badan kita saja, namun ada amalan hati yang itu juga berpahala besar. Di antaranya cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara ladang pahala, di antara amal ibadah adalah membenci yang membenci para sahabat. Kita membenci Syiah Rafidhah itu berpahala. Sebagaimana kata Imam Tahawi tadi, wa nubghidhu man yubghidhuhum. Kita membenci orang yang membenci para sahabat. Wa yadhkurum bi ghair khair, yang menyebut mereka dengan
kejelekan kita benci mereka. Itu ladang pahala. Al-wala wal bara. Awsaku oral iman. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Cabang keimanan itu banyak. Ada berapa cabang keimanan? 70 lebih. Itu bukan hanya perbuatan anggota badan, bukan hanya ucapan lisan, namun juga ada dalam hati. Di antaranya al-haya minal iman. Di antaranya cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai yang di atas akidah salaf, yang di atas akidah sahihah, yang di atasnya salaf, itu adalah amal ibadah bernilai pahala. Sebaliknya, membenci orang yang sesat akidahnya, yang sesat manhajnya, terutama tadi yang membenci para sahabat, yang mencela para sahabat, itu adalah ladang pahala amal ibadah yang mulia. Kata Imam Tahawi tadi juga, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Membenci para sahabat itu adalah apa? Kekafiran, kemunafikan, dan kesesatan. Pilihannya cuma dua, antara sesat dan apa? Mubtadi dan kafir. Makanya Imam atau Rasul SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman. Maka sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, cintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benci kepada yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, umiru an yastaghfiru lahum. Kaum muslimin, mereka diperintah untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi. Karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Yang ke-8 berkaitan dengan kaum muhajirin, dan yang berikutnya tentang kaum al-ansar. Kemudian Allah mengatakan, dan yang datang setelah mereka, yang datang setelah para sahabat Nabi, perintah Allah kepada mereka, tugas mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mendoakan para sahabat, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang pertama kali mendahului kita dengan keimanan siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah untuk kita kaum muslimin mendoakan para sahabat Nabi, bukan malah membenci, bukan malah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengatakan wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, selamatnya hati dan lisan terhadap para sahabat Nabi SAW. Hati tidak dengki, lisan tidak mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi yang wajib diingat sampai mati, dipegang erat sampai mati. Wajibnya mencintai para sahabat Nabi SAW, wajibnya menjaga lisan terhadap para sahabat Nabi SAW. Rasul SAW bersabda,
idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, jaga lisan, jangan mencaci maki. La tasubbu ashabi, kata Rasul, jangan mencaci maki para sahabatku. Bahkan Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau apa? Sampai turun laknat Allah. Ini sekali lagi akidah salaf sepanjang masa. Maka hati-hati terhadap yang memperolok, mencela para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan juga ringkasan dari akidah ahli sunnah serta sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin yang baru. Catat ya. Yang pertama judulnya tadi akidah ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji para sahabat Nabi SAW karena Allah dan Rasulnya memuji mereka. Khairun nasi qarni wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian yang ketiga, tidak dengki dan tidak mencaci maki para sahabat Nabi. Tidak dengki dan tidak mencaci maki sahabat Nabi SAW. Ini pembahasan kita tadi. Dalilnya tadi ya, surat Al-Hasyr ayat ke-10. Kemudian yang keempat, mendoakan para sahabat Nabi. Jama juga dalilnya ini. Al-Hasyr ayat ke-10. Mendoakan apa? Kebaikan untuk sahabat Nabi. Mendoakan kebaikan. Radhiyallahu anhum. Ya. Rahimahumullah. Ini doa-doa untuk para sahabat. Kemudian yang kelima, al-iktida'u bihim, mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran para sahabat Nabi. Dan ini insyaallah akan dikatakan oleh Imam Al-Bukhari pada poin-poin setelah ini. Imam Ahmad rahimahullah di awal kitabul aqidah, kitab usulus sunnah, mengatakan usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Termasuk prinsip sunnah, prinsip akidah ahli sunnah adalah mengikuti para sahabat Rasul sallallahu dan mencontoh apa? Mereka. Ini adalah apa? Bagian dari akidah ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasannya 5 akidah dan sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW. Mencintai. Yang kedua apa? Memuji. Yang ketiga, tidak dengki dan tidak mencaci maki para sahabat Nabi. Yang keempat, mendoakan para sahabat Nabi dengan kebaikan. Dan yang kelima apa? Nah, mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum, barakallahu fikum. Taib, sekarang kita lanjutkan poin yang ke-6. Al-Imam Al-Bukhari berkata, wa kanu yanhauna 'anil bidah. Mereka, siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Guru-gurunya Imam Bukhari yang dikatakan lebih dari 1000.
Ya, ini baru sebagian sebetulnya, yang lain juga sama. Mereka para salaf Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam Ahlussunnah mengatakan atau mereka melarang dari al-bidah, dari kebid'ahan. Apa itu al-bidah? Imam Bukhari mentafsirkan, mendefinisikan langsung, malam yakun alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu apa saja yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi, yaitu khususnya dalam urusan apa? Agama, bukan dalam urusan dunia. Karena urusan dunia Rasul bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, maka sesat kalau mengatakan masa sedikit-sedikit bid'ah, itu dari ujung rambut Anda sampai kaki Anda itu semuanya bid'ah. Ini orang yang jahil kuadrat, yang dilarang dari kebid'ahan itu yang berkaitan dengan urusan apa? Agama. Jangan mengatakan kalau begitu haji pakai unta saja, jangan pakai pesawat, karena pesawat tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini orang yang apa? Jahil kuadrat. Bid'ah ini yang berkaitan dengan urusan apa? Agama, baik dari masalah akidah, ibadah, metode dakwah yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi, itu namanya bid'ah. Yang Rasul katakan, iyyakum wa muhdatsati al-umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru, yaitu dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini salah satu sikap para ulama, bahkan tadi termasuk bagian akidah ulama salaf. Bahkan Imam Bukhari mengatakan lebih dari 1.000 ulama. Itu sudah lumrah, sudah biasa. Kalau mungkin bisa dikatakan sarapannya mereka itu melarang dari bid'ah. Ya, ini zaman para ulama salaf. Yanhaun, mereka melarang dari kebid'ah. Mereka tidak segan-segan mengatakan kullu bid'atin dolalah. Mereka mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Sesuai dengan apa? Kaidah tadi, malam yakun ali an-nabi sallallahu wa ashabu. Ya. Ini sudah apa? Biasa kata-kata bid'ah. Ya. Karena mereka ini betul-betul memahami inilah ajaran Nabi. Nabi selalu mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Bahkan setiap beliau ceramah, setiap beliau khutbah, pasti beliau melarang dari apa? Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana itu? Mana dalilnya? Yaitu khutbatul al-hajah, fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dalam Sahih Muslim hadisnya, Rasul ketika khutbah Jumat, beliau selalu membaca ini, sejelek-jelek perkara yang diada-adakan, yaitu dalam urusan agama, dan setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Rasul yang apa? Selalu mengingatkan umat. Dan itu diikuti oleh para ulama salaf. Mereka semuanya melarang dari kebid'ahan. Maka sesat kalau orang itu alergi dengan istilah apa? Bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Lah ini yang mengajarkan Rasul, yang mengajarkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan di sini Imam Bukhari mencantumkannya dalam apa? Salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu pula yang juga dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau apa? Ushulus Sunnah. Bahkan di awal
beliau mengatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di antara akidah salaf, akidah ahli sunnah, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah apa? Sesat. Ini ulama zaman dulu sudah biasa dengan apa? Istilah ini bid'ah, melarang dari kebid'ahan, memperingatkan dari apa? Kebid'ahan. Kalau ada dai yang mengatakan, orang yang suka ya mengatakan bid'ah itu sebetulnya dia yang ahlul bid'ah. Seperti kalau tukang sate ngomongnya tiap hari apa? Sate berarti dia tukang apa? Sate. Ini naudzubillah min dzalik. Ini apa? Tuduhan kepada Rasul. Karena Rasul yang suka mengatakan bid'ah. Betul tidak? Tadi Rasul dalam Sahih Muslim tiap khutbah ya mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan ulama tadi salaf dari gurunya Imam Bukhari yanhauna anil bid'ah ya. Apalagi kalau mau diperinci dalam kitab-kitab ulama terutama dari mazhab Asy-Syafi'iyah ya atau mazhab Asy-Syafi'i, mereka juga apa? Keras terhadap al bid'ah ya. Maka seorang muslimah wajib betul-betul meninggalkan segala bentuk al-bid'ah ya, baik dalam urusan akidah atau dalam urusan ibadah. Contoh ya, bid'ah dalam akidah mengatakan Allah tidak di atas langit ya, mengatakan Allah tidak di atas arsy. Ini adalah bid'ah. Karena apa? Rasul, para sahabat tidak pernah ya mengatakan Allah di mana-mana atau mengatakan Allah tidak dilanggar. Semua sepakat ya Allah fis sama. Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika Rasul meninggal dunia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah ala di fis sama fa huwa hayyul la yamut. Zainab Ummul Mukminin mengatakan kepada istri-istri Rasul yang lain, zawajakunna ahlikunna wa zawajani Allah alladzi fis sama. Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku, kata Zainab, dinikahkan oleh Allah yang ada di atas langit. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari ya. Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i menulis kitab khusus judulnya Kitabul Ulu tentang ketinggian Allah, mencantumkan ayat, hadis, ucapan salaf, semua yang sepakat mengatakan Allah fis sama ya. Maka termasuk bid'ah dalam akidah kalau orang itu mengingkari Allah di atas langit atau Allah di atas apa? Al-Arsy. Demikian pula di antara bid'ah yang menyebar dengan masyarakat yaitu caci makian terhadap para umara, pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau ada yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, mencaci maki presiden, mencaci maki ya raja kaum muslimin misalnya, maka itu bid'ah sabaiyah. Ya, seperti yang kita kaji dalam kitab Mu'amatul Hukam fi Dzul Kitab was Sunnah, insyaallah taala ada pembahasan khusus ya tentang pelopor mencaci maki pemimpin kaum muslimin itu adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka caci makian terhadap pemimpin meskipun dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar itu bid'ah sabaiyah. Ini bid'ah dalam apa? Akidah. Ya, demikian pula ada bid'ah dalam ritual ibadah. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra wal Mi'raj, ataupun masalah ya orang itu sholat raghaib bulan Rajab atau sholat nisfu Sya'ban. Ini kata ulama-ulama madzhab Syafi'i sendiri. Itu juga apa? Bid'ah yang ya sekali lagi kata Rasul kullu bid'atin dhalalah. Ini dalam masalah apa? Metode dakwah yang bid'ah, di antaranya ya dakwah tidak memprioritaskan kepada tauhid ya al-uluhiyah, tidak mau dakwah melarang dari kesyirikan. Ini juga apa? Metode dakwah yang al-bid'ah. Jadi bid'ah ini ada yang masalah akidah, masalah ibadah dan seterusnya. Fahim dong? Fahimun aw naimun? Baik. Wa kanu yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun 'alain nabi sallallahu wa ashabuhu. Bid'ah ini dilarang oleh para
ulama, oleh para sahabat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya. Kata ulama tafsir, tali Allah al-Islam, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan as-sunnah. Namun intinya sama, berpeganglah dengan ajaran Rasul SAW. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kalau orang itu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf akan bersatu. Namun sebaliknya, kalau mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pasti berpecah belah. Wa in tuti'u tahtadu, jika kalian mengikuti Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Namun kalau tidak mengikuti ajaran Rasul, maka apa? Tadillu, mereka kalian akan sesat. Naudzubillahi min dzalik, kullu bid'atin dhalalah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, perlu kita tambahkan di sini bahaya al-bidah, ya, agar setiap muslim muslimah termotivasi untuk menjauh dari al-bidah. Ini ringkas saja. Yang pertama, perbuatan bid'ah itu ditolak oleh Allah, mardud ala sahibiha. Perbuatan bid'ah itu tertolak. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Yang kedua, orangnya termasuk yang paling merugi. Orangnya pelaku bid'ah termasuk orang yang paling merugi dunia akhirat. Dalilnya Al-Kahfi 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah, dia telah memprotes syariat Islam atau syariat Allah atau agama Allah. Pelakunya memprotes agama Islam. Memprotes maknanya, penjelasannya seolah-olah dia memprotes Islam itu masih kurang, belum sempurna. Makanya dia apa? Ngarang ajaran baru. Paham? Padahal Islam sudah apa? Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang keempat, pelaku bid'ah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Pelaku bid'ah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Taib ini diambil dari ucapan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Taib yang kelas 12. Mana itu? Kelas 12. Atau yang belum dapat hadiah tadi. Siapa yang menyebutkan ucapan Imam Malik tentang masalah ini? Orang yang berbuat bid'ah, dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Taib Imam Malik rahimahullah berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan dan dia menganggap itu bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Fa inna Allah ta'ala qala, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau ada yang mengatakan ini bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul seolah-olah Rasul tidak menyampaikan semua agama Allah yang sudah Allah katakan sudah sempurna.
Makanya Imam Malik membuat satu kaidah juga pada ucapan beliau yang terakhir, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apapun yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi, maka sampai kapanpun itu bukan bagian dari agama Islam. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Paham Tom? Taib yang keberapa sekarang? Yang kelima di antara bahaya bid'ah, pelakunya merasa lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pelaku bid'ah merasa lebih baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini riwayatnya dalam Sunan Ad-Darimi dan sahih riwayatnya ketika beliau mendapati sebagian orang yang sedang berzikir berjamaah dengan dikomandoi oleh pemimpinnya yang mengatakan halilu mi'a sabbihu mi'a, tahlillah 100 kali, tasbihlah 100 kali dengan memakai batu-batuan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, uddu sayyi'atikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian, fa'anal dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung kejelekan-kejelekan kalian, aku jamin kebaikan kalian yang sesuai dengan sunnah tidak akan sia-sia. Beliau mengatakan, ya, zikir yang enggak sesuai dengan ajaran Rasul itu kejelekan. Uddu sayyi'atikum, hitung kejelekan kalian. Kemudian kata beliau lagi, haulai sahabatun nabiyikum mutafirun. Para sahabat Nabi kalian masih hidup di tengah kalian. Hadisya bulam tabla wa aniyatul lam tuksar. Pakaiannya Rasul masih belum usang, bejananya Rasul masih belum pecah. Artinya kalian ini baru ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Kenapa kalian sudah apa? Mengarang ajaran baru. Kemudian beliau mengatakan, waladi nafsi biyadi innakum la ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu dolala. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian ini yang berbuat bid'ah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalian merasa lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi SAW. Nabi nggak pernah zikir jamaah, kalian kok berzikir jamaah. Seolah-olah kalian mengatakan kami lebih baik daripada Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Atau kemungkinan yang kedua, kalian membuka pintu kesesatan. Orang-orang itu menjawab, ya Aba Abdurrahman ma'aratna ilal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami berzikir jamaah ini niat kami baik. Apa kata beliau? Kam min muridin lil khailan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Karena apa? Salah caranya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelaku bid'ah merasa apa? Lebih baik daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengatakan Nabi lebih baik, ya ikuti Nabi, nggak mengarang ibadah baru. Paham tuh? Kalau mengarang ibadah baru berarti seolah-olah apa? Merasa lebih baik daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau bahasa kita, ngeminteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut yang berikutnya, orang yang berbuat bid'ah atau kebid'ahan itu bentuk berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin. Dan Allah berfirman, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Siapakah yang lebih berdusta dari yang berkata tentang Allah tanpa ilmu? Atau siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah? Dan Allah mengatakan tentang tingkatan-tingkatan dosa,
Ya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-A'raf ayat 33 kalau nggak salah itu ya. Nanti dilihat ayat 33 atau sebelumnya. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, Rabbku mengharamkan atas kalian kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa dan melampaui batas, dan engkau berbuat kesyirikan yang tidak Allah turunkan keterangan padanya, dan yang terakhir kata Allah yang paling dilarang, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamu, dan engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Bid'ah termasuk apa? Berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, karena Allah nggak pernah apa? Mengajarkannya, namun mereka mengira itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yang berapa? Al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan menuju kekafiran. Bid'ah itu jembatan menuju kepada apa? Kekafiran. Ini diambil dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau rahimahullah berkata dalam kitab Syarhus Sunnah, ihdzar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibaran. Hati-hatilah dari bid'ah yang kecil. Fa inna sigharal bid'ah ta'ud, karena bid'ah yang kecil kalau terus dilakukan ya ta'ud hatta takunu kibaran, jadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadil ummah kana awwaluha saghiran faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, demikian pula bid'ah yang ada di tengah umat itu awalnya kecil, ya. Namun apa? Ketika banyak orang yang tertipu, maka dia apa? Menjadi besar. Kalau sebagian ulama ketika mensyarah ucapan Imam Barbahari di sini, beliau mengatakan contohnya tadi. Di zaman Abdullah bin Mas'ud tadi ada bid'ah apa tadi? Bid'ah berzikir berjamaah. Kata para perawi ya riwayat ini, mereka ini yang dulunya berzikir jamaah memerangi kami pada waktu ya kelompok Khawarij memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Dari zikir berjamaah jadi apa? Khawarij. Ini kata para perawi riwayat tersebut. Faham? Ya. Maka ini bid'ah yang kecil kalau dibiarkan menjadi apa? Menjadi besar. Kemudian Imam Barbahari terakhir mengatakan, summa lam yastati al-khuruja minha fa kharaja minal Islam. Setelah sudah enak dengan bid'ah, tidak bisa keluar dari bid'ah, sampai kepada apa? Keluar dari al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata para ulama, al-bid'atu baridu al-kufr. Yang berikutnya, pelaku bid'ah itu mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah sang pembuat syariat. Pelaku bid'ah itu mensejajarkan, mendudukkan dirinya sejajar dengan sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat bid'ah atau yang membuat bid'ah itu telah mensejajarkan, mendudukkan dirinya sejajar dengan sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syura itu ya, am lahum syuraka'u syaralahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah menyatakan syuraka. Mereka ini seperti apa? Sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat syariat. Kalau antum ditanya siapa yang berhak membuat syariat? Allah Ta'ala. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan memerintah, mensyariatkan.
Kalau ada yang membuat syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, berarti dia apa? Mensejajarkan ini dengan Allah sang pembuat syariat. Naudzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, pelaku bid'ah ini sekarang ya berkaitan dengan akhiratnya. Orang yang berbuat bid'ah diusir dari telaga Nabi di hari kiamat. Pelaku bid'ah itu diusir dari telaga Nabi SAW. Hadisnya dalam Sahih Muslim, ketika ada sebagian orang mau mendatangi telaga Nabi, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah mereka umatku. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalku, yaitu dari kebid'ahan. Ya, alil bid'ah diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga ulama yang lain mengatakan, ini kalau Syekh Utsaimin dalam tafsir surat Al-Kautsar, beliau mengatakan, man kana waridan ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya kana waridan ala haudihi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi sunnah Nabi di dunia, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi di dunia, maka dia akan mendatangi telaga Nabi di hari kiamat. Ya, wa man a'rada an sunnatin Nabi sallallahu fi dunya kana mahruman min haudihi yaumal qiyamah. Atau kama qala rahimahumullah taala. Kata beliau, namun barang siapa berpaling dari sunnah Rasul di dunia, maka dia akan apa? Diharamkan mendatangi telaga Nabi di hari kiamat. Yang keberapa lagi? Ke-10, pelaku bid'ah itu hitam kelam wajahnya pada hari kiamat. Dalilnya surat Ali Imran ayat nanti dilihat 100 berapa itu, 7 atau berapa. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahlul bidah. Yang berseri-seri wajahnya ahli sunnah wal jamaah, dan yang hitam kelam wajahnya ahli al bidah. Kemudian yang berikutnya, tentunya ini yang paling akhir, diancam masuk neraka. Diancam masuk neraka. Namun akidah Ahlussunnah melarang menvonis individu tertentu masuk neraka atau masuk surga, ya, kecuali dengan dalil yang khusus. Namun ancaman secara umum bagi pelaku kebid'ahan, Rasul yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ini ancaman, bukan berarti untuk apa? Memvonis individu yang berbuat bid'ah masuk neraka. Paham dong? Ada berapa? Taib. Ada yang mau nambahkan enggak selain yang kita sebut tadi? Ada sebetulnya kalau antum mau sedikit ya merenung. Dan sudah kita sampaikan tadi asarnya. Tinggal ditambahkan klik ya poin ke-12. Apa itu? Taib. Ya, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Paham? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian ada juga tadi riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya, yaitu bahwasanya bid'ah itu pembuka kesesatan. Dan itu kata Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Kalau mau ditambahkan lagi, bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya. Kemudian yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, bid'ah itu mendatangkan fitnah, menyebabkan fitnah. Ini diambil dari ucapan Imam Malik rahimahullah. Kisahnya ada seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah,
Tanya, min aina uhrim? Dari mana aku ihram untuk haji atau umrah ketika di kota Madinah? Start untuk haji atau umrah. Kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasulullah SAW. Startlah, ihramlah dari tempat namanya Dzul Hulaifah seperti yang Rasul contohkan. Kata orang itu, aku mau ihram dari sisi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan engkau lakukan karena aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Kata orang itu, ayo fitnah. Fitnah apa? Aku hanya menambah beberapa mil, beberapa kilo saja. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin a'zam min antara nafsaka qad hasalta ala fadilatin qasar anha Rasulullah SAW. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau merasa lebih mendapatkan keutamaan daripada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Malik baca ayat surat An-Nur, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih Rasul untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Paham dong? Baik, dan masih banyak lagi bahaya-bahaya bid'ah. Namun insya Allah itu cukup untuk sekali lagi memotivasi setiap muslim muslimah menjauh dari segala bentuk al-bid'ah, apalagi dalam masalah al-aqidah. Taib ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Apakah maksud dalamnya orang yang bertauhid juga? Yang pertama, kata para ulama, pahami ayat-ayat hadis juga dengan kaidah akidah ahli sunnah. Secara kaidah ahli sunnah, bahwasanya orang yang bertauhid pasti cepat atau lambat masuk apa? Surga. Orang yang bertauhid tidak mungkin kekal dalam api neraka. Allah berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang kafir sama dengan orang muslim atau orang muslim sama dengan orang kafir? Jawabannya tidak sama. Makanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Allah akan mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min iman. Keluarkanlah dari api neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sedikit dari apa? Keimanan, dari at-tauhid. Maka sekali lagi, kaidah asal ini antum pegang erat ya, bahwasanya orang yang bertauhid tidak mungkin seandainya pun masuk neraka, tidak mungkin kekal. Adapun ayat ini kata ulama ada beberapa penafsiran, di antaranya ayat ini lil wa'id, untuk ancaman. Ya, titik sampai di sini saja. Ya. Untuk apa? Ancaman agar manusia ketika membaca ayat ini betul-betul ya terjauhkan dari azam ya pembunuhan, dosa pembunuhan. Paham dong? Ya, atau ada yang mengatakan ini bagi orang-orang yang menghalalkan yang Allah haramkan. Itu diantaranya apa? Membunuh orang mukmin dengan sengaja dengan adanya istihlal. Wallahu ta'ala alam. Ya, cuma sekali lagi ayat itu juga perlu ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Yufassir ba'duha ba'dhan. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, jika ada teman ana yang berbicara kalau anak ini bid'ah dengan dalil bahwa anak tidak ada di zaman dahulu. Nah, ini tadi yang orang yang jahil tidak paham apa arti apa?
al bid'ah secara syariat, yaitu adalah bid'ah hal-hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi atau para sahabat dalam urusan apa? Agama. Tapi untuk lebih mengokohkan lagi pemahaman ini, ada yang hafal enggak arti bid'ah seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala? Al bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din, jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Bukan rambut, ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Ini orang yang jahil terhadap al bid'ah. Dalam urusan yang dilarang tadi. Setiap hal yang baru dalam agama yang menyerupai syariat, yang tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Al bid'ah. Ya antum kalau dikatakan seperti itu, antum sampaikan yang sebenarnya dari definisi bid'ah tadi, kalau dia tetap ngeyel ya sudahlah, tinggalkan. Yang waras apa? Nah. Tentang azan yang dilakukan oleh Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Maka yang pertama kita katakan, apa yang diajarkan oleh para sahabat bukan namanya apa? Bid'ah. Karena definisi bid'ah kata Imam Bukhari tadi apa? Yang tidak pernah diajarkan Rasul dan para Utsman bin Affan, sahabat Nabi, bukan. Apalagi termasuk khulafa ar-rasyidun. Bang, jangan kiaskan ente dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Utsman bin Affan yang kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Paham dong? Nah. Siapakah al-muhajirin dan al-ansor? Ada yang paham? Siapakah al-muhajirin wal ansor? Insyaallah ini ngetes anak kelihatannya ini. Taib al-muhajirin ini mungkin yang baru. Muhajirin yaitu sahabat Rasul yang dari kota Mekah hijrah ke kota apa? Al-Madinah. Mereka dinamakan al-muhajirin yang hijrah. Adapun al-ansor sahabat Nabi di kota apa? Madinah. Dan sekali lagi coba lihat surat Al-Hasyr tadi ayat ke-8 tentang al-muhajirin lil fuqara'il muhajirin, kemudian al-ansar surat Al-Hasyr ayat ke-9-nya. Ada ustadz yang menisbatkan kepada dakwah salaf menyampaikan bahwa bid'ah amaliyah seperti peringatan Maulid tidak mengeluarkan dari manhaj sunnah. Bagaimana membantah tersebut? Alhamdulillah sudah pernah kita bantah di medsos. Nanti dilihat lagi makalahnya dan kita nukil dari ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Yang sekali lagi yang bertanya ini tolong cek lagi bantahan kita agak lumayan panjang dalam medsos tentang masalah ini. Taib Afwan Ustadz, ana pernah mendengar faedah bahasa Arab yaitu ala di atas menempel, foko dia tidak menempel. Apakah ayat Ar-Rahman as-Sawab melainkan ayat di atas aras menempel? Kita katakan siapa yang ngajarin ini? Taib, tidak ada kelaziman. Misalnya antum mengatakan as-sahab ala roksi. Apa artinya? Awan itu di atas. Apakah awan nempel di kepala antum? Abot loh. Paham tak? Itu ada kelaziman. Paham dong? Sekali lagi juga, apalagi juga demikian fauk. Kalaupun itu pada makhluk misalnya, seandainya pada makhluk harus menempel, namun laisa kamislihi apa? Syai'. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika berbicara tentang Allah alar asistawa, Allah tinggi di atas aras, ditanya oleh seseorang bihaddin
Apa dengan had? Beliau mengatakan bihaddin. Kata ulama maksudnya munfasilun, terpisah dari apa? Makhluk, tidak nempel, tidak apa? Dempet. Faham tum? Faham tum lah? Antum misalnya mengatakan, coba ana ya, ini betul ndak? Ana lagi belajar bahasa Arab misalnya, ya. As-sakfu ala ra'si. Betul ndak bahasa itu? Hah? Kalau salah-salahkan, ana masih belajar ini. Hah? Betul apa salah? Maka kata-kata harus menempel. Kalau pakai alat tidak apa? Tidak ada kelaziman. Faham dong? Nah, memang ini kadang perlu ditasfiyah. Meskipun dalam segi apa? Bahasa. Faham dong? Ar-Rahman al-Ashistawa nggak ada. Kelaziman. Allah ala al-arsy menempel. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kenapa kita dilarang mengatakan kalamullah laisa bisautin wa harfin, yang mana makna kalam melazimkan bisautin wa harfin. Yang pertama, kenapa kok dilarang? Karena ini yang pertama menyelisih akidah salaf. Yang kedua, ini menyelisih semua manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat. Antum namanya al-kalam, secara bahasa apapun dengan apa? Orang namanya berbicara ini secara bahasa. Namanya orang berbicara itu pakai apa? Ini kata Imam As-Sijazi ketika membantah Asy'ariyah dan yang lainnya. Kata beliau di awal kitab beliau Risalah As-Sijazi ila Al-Zabid, bahwasanya mulai zaman Nabi Adam sampai munculnya kelompok Asy'ariyah dan Kullabiyah baru ada kata-kata ngomong nggak pakai suara, itu baru mereka yang ngarang sendiri. Ini bid'ah dalam urusan apa? Akidah. Kemudian jelas-jelas ini menyelisihi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasul yang sahih. Ayat Al-Quran misalnya Allah mengatakan tentang an-nida, Allah mengatakan wa nadainahu biya, dalam surat An-Nazi'at yang mungkin lebih mudah lagi, surat An-Nazi'at. Hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu, ketika Allah memanggil Nabi Musa. Namanya memanggil secara asal apa? Bisot, kata para ulama, namanya an-nida dalam bahasa Arab itu dengan saut. Ini dalam ayat. Tadi juga ayatnya tadi wa nadainahu bijanibit tur. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis tentang hari kiamat, wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qarubah. Allah memanggil penduduk mahsyar pada hari kiamat bisautin, Sahih Bukhari hadisnya, dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Itu ada dua takkid, atau mungkin lebih dari itu. B, yunadi, Allah memanggil, namanya memanggil bisaut. Kemudian apa? Bisaut, ditambah lagi bisaut, didengar. Namanya didengar itu apanya? Suara. Itulah ahlu al-bidah, nggak mau sami'na wa ta'na atau nggak mau sami'na wa sadaqna terhadap ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oke. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berakhir ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.